Ya, belum pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Endal Nudisman selaku dosen pembimbing mata kuliah energi baru dan terbarukan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan aliran sungai Kalangkua di Desa Tambalang, Buleleng. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardiana Sapitri. Yang kedua itu kita Hudristia, Rizky Habibila, Jasmine Fadila, Rizky Siraid, Eva Amelia, Alvin Hakim, dan terakhir Stefani Vanessa. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Elva. Pada Elva dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Untuk latar belakang masalah energi itu kan paling utama tenaga listrik sudah jadi kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Baik untuk mengonsumsi rumah tangga, perorangan, ataupun beraktivitas usaha. Nah, tenaga listrik kan pula itu kan salah satu pendorong pengembangan ekonomi nasional karena listrik itu merupakan penggerak roda perekonomian warga. Nah, menurut informasi dari PLN untuk Provinsi Bali, konsumsi listrik diperkirakan mengalami perkembangan kebutuhan rata-rata 5,6% per tahunnya. Next slide. Hingga tahun 2007, keadaan kelistrikan di Bali sebenarnya telah terkategori kritis apabila pembangkit terbesar di Bali, PLTU Gili Manuk yang memiliki energi 130 MW keluar dari sistem hingga tegangan listrik di Bali telah minus. Nah, untuk terhadap masalah tersebut, kita bisa mengurangi konsumsi sumber tenaga primer dari BBM dan bergeser ke sumber energi termal semacam yang telah ada di slide berikut ini. Next slide. Maka dari itu, untuk itu Kabupaten Buleleng ini kan merupakan salah satu kabupaten di Bali yang di mana masih ada sebagian dusun yang belum teraliri listrik atau sebagian seperti misalnya dusun Sukadharma ataupun dusun lainnya. Karena itu Kabupaten Buleleng ini mempunyai sebagian sungai yang berpotensi dikembangkan selaku pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH. Kembali ke Aldi. Terima kasih kepada Saudari Elva. Di sini untuk tujuan penelitian itu yang pertama untuk memberikan gambaran dan informasi awal mengenai potensi tenaga air sebagai dasar dalam perencanaan dan pembangunan pembangkit listrik PLTMH. Yang kedua itu untuk mengetahui potensi lokasi serta karakteristik turbin untuk pengembangan PLTMH dalam tatanan kehidupan di masa Tekno 5.0. Yang ketiga itu untuk menganalisis besarnya energi maksimal yang mampu dihasilkan oleh sumber daya air PLTMH. Yang keempat, untuk mengimplementasikan PLTMH dengan donasi kedudukan masing-masing di antara pihak-pihak yang mempertimbangkannya. Dan yang terakhir, untuk memberikan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan PLTMH sehingga sistemik yang diharapkan itu dapat tercapai. Next. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu membuat rancangan pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah dalam rangka peningkatan ketersediaan energi listrik. Yang kedua itu untuk menyelesaikan perkara penyebab gagasan yang diperoleh dari fenomena sosial budaya warga di seluruh strata, serta tatanan kehidupan di masa Tekno 5.0. Yang ketiga itu untuk memahami energi maksimal yang mampu dihasilkan oleh sumber daya air melalui sistem PLTMH. Yang keempat, untuk mengetahui lebih jelas pihak-pihak yang dapat dipertimbangkan untuk bisa membantu mengimplementasikan PLTMH serta kedudukan ataupun donasi masing-masing di antara pihak-pihak yang akan dipertimbangkan. Dan yang terakhir, itu untuk memberikan langkah-langkah strategis dalam merealisasikan PLTMH sehingga sistemik yang kita harapkan itu dapat tercapai. Next, Jasmine. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke bab 2 atau gagasan. Nah, yang pertama itu ada persoalan pencetus gagasan. Di sini saya akan menjelaskan kondisi apa saja yang menyebabkan kami mengajukan ide dalam PKMP ini. Yang pertama itu terbatasnya energi fosil dan melonjaknya energi listrik. Menurut para ahli itu energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu akan habis dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, sehingga tentunya diperlukan penghematan karena energi fosil ini termasuk energi yang tidak terbarukan. Sementara teknologi itu semakin berkembang, yang artinya kebutuhan listrik juga meningkat. Ketidakseimbangannya kebutuhan dan ketersediaan ini menimbulkan krisis energi listrik. Salah satu contohnya itu ada fenomena padamnya listrik di Jawa Bali, pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Nah, ini merupakan pertanda bahwa pasokan listrik dalam sistem interkoneksi maupun konvensional itu tidak mampu
lagi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat industri yang terus meningkat. Kondisi ini semakin diperburuk dengan harga bahan bakar minyak atau BBM itu yang naik begitu tinggi, sehingga mengakibatkan mayoritas pembangkit listrik di luar Pulau Jawa yang menggunakan solar sebagai bahan bakar operasionalnya itu mengalami pembengkakan biaya. Nah, yang kedua itu ada masyarakat desa terpencil kesulitan mendapat listrik. Menurut dilansir dari kontan.co.id, Kementerian SDM masih ada 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik. Bahkan 2.519 desa diantaranya belum terlistriki sama sekali oleh PLN. Faktor ini disebabkan salah satunya itu tidak adanya infrastruktur jalan menuju desa-desa tersebut. Dan membangun tiang-tiang listrik yang jalurnya melewati hutan itu memiliki kesulitan dan resiko tersendiri. Penggunaan energi mikrohidro sebagai salah satu alternatif energi untuk daerah pedesaan sangatlah tepat karena ramah lingkungan dan tidak menggunakan BBM, sehingga harga jual listriknya itu bisa lebih kompetitif dan murah. Walaupun daya yang dihasilkan PLTMH itu berkisar antara 10 sampai 500 kW, akan tetapi sangat membantu masyarakat yang belum mendapatkan listrik dari PLN. Next, Stefani. Selanjutnya yaitu kondisi sungai di desa-desa. Sungai sendiri adalah salah satu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Sungai-sungai kecil, terutama di desa-desa, biasanya hanya digunakan sebagai penunjang aktivitas manusia, seperti mencuci, memasak, mandi, dan menjadi sumber air untuk kegiatan rumah tangga lainnya. Nah, belum ada pemanfaatan yang lebih lanjut untuk mengenai potensi sungai-sungai di desa yang bisa dikembangkan. Untuk pemanfaatan yang optimal tentu perlu kajian lebih lanjut untuk mengoptimalisasi bibit pembangkit dan unit pembangkit agar mendapatkan LTMH yang optimalis. Nah, biasanya itu kapasitas LTMH itu ditentukan oleh besar debit dan head dan faktor-faktor lainnya. Oke, next, selanjutnya Gita. Selanjutnya di sini ada solusi. LTMH merupakan pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai skala kecil untuk menghasilkan daya listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Turbin air berperan untuk mengubah energi air, energi potensial, tekanan, dan energi kinetik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Putaran poros turbin ini akan diubah oleh generator menjadi tenaga listrik. Turbin mengubah energi dalam bentuk air terjun menjadi daya putar poros. LTMH ini menggunakan jenis turbin yang sesuai untuk kondisi di lokasi survei Sungai Kalampoa di Desa Tamblang Buleleng, yaitu jenis turbin cross flow dan generator AC 4 kutub 380 sampai 415 volt 3 fase, frekuensi 50 Hz dan power 15 kW. Next, Rizky. Baik, kemudian sumber air. Nah, sumber air dari PLTMH itu biasanya adalah sebuah sungai. Nah, dengan syarat setiap tahun itu harus ada debit continue di sungai itu. Nah, ada caranya itu untuk menghitungnya dari slide next. Kemudian powerhouse dan tidal powerhouse itu adalah tempat untuk melindungi turbin dengan perkenalan lainnya supaya bekerja dengan baik. Next. Kemudian ada bangunan intake, yaitu sebuah tempat untuk menampung air dari sungai sebelum disalurkan ke powerhouse. Next. Kemudian turbin itu fungsinya untuk mengubah energi potensial, energi kinetik, dan tekanan menjadi energi mekanik. Next. Kemudian thermostat atau stock pipe itu berguna untuk mengalirkan air dari intake ke powerhouse. Nah, debitnya itu juga tergantung dari diameter pipa. Next. Generator bisa dijelaskan mengenai jenis generator yang digunakan. Nah, ini gunanya untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Next. Jessica. Baiklah, selanjutnya pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya. Sebagai langkah awal pengembangan PLTMH memanfaatkan aliran sungai Kalampoa di Desa Tamblang Buleleng, perlu diketahui kapasitas aliran dan ketinggian air jatuh dari sungai tersebut. Untuk keperluan tersebut perlu diteliti kapasitas aliran dan ketinggian air jatuh dari sungai Kalampoa sehingga nantinya dapat diperkirakan potensi daya listrik yang bisa dibangkitkan. Next. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa pihak yang dapat membantu mengimplementasikan program ini, yaitu yang pertama, tim khusus PLTMH dalam pemerintah daerah di Salmena Energi bertanggung jawab untuk perencanaan PLTMH di daerah, koordinasi antara pemangku kepentingan, penggerakan penelitian dan pengembangan PLTMH. Yang kedua, insinyur konsultan atau konsultan
Engineer mewakili klien atau program PLTMH atau pengembangan kebersamaan memastikan bahwa prosesnya saja. Yang ketiga, mahasiswa sebagai pengurus pengembangan PLTMH. Yang keempat, jika ingin sangkut sebagai tempat bisa bersama anggota tersebut. Dapat membantu proses ini diantaranya badan koordinasi dan pemerintahan, badan meteorologi, teknologi, dan geofisika. Yang keenam, MHP yaitu memiliki kepentingan penulis dan kualitas seluruh aspek pengembangan dan pengembangan PLTMH maupun untuk membangun kapasitas. Dan yang terakhir, dinas otomotif perdagangan. Baiklah, selanjutnya adalah langkah strategis dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Yang pertama, melakukan pengkajian terhadap potensi perkembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pemanfaatan aliran sungai Kalampuat di Desa Tambak, Kota di Buleleng. Kedua, melakukan sumber aliran air penggerak turbin PLTMH. Yang ketiga, mempersiapkan komponen PLTMH yang terdiri dari komponen injek, bendungan, dan enam saluran pelimpa pipa, pusat rumah saluran pembuangan. Yang keempat, melakukan perancangan terhadap proses pembuatan dan generator. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi generator. Yang keenam, melakukan perakitan dan uji coba alat PLTMH di Sungai Kalampuat. Yang ketujuh, melakukan pengembangan dan pengkajian teknis, ekonomis, dan sosiologis lebih lanjut mengenai perancangan alat PLTMH. Yang kedelapan, melakukan publikasi dan pengenalan konsep alat PLTMH kepada pemerintah, warga setempat, pengusaha, bahwa konsep PLTMH dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif energi baru dan terbarukan untuk mengurangi energi yang bersumber dari fosil. Yang kesembilan, pelaksanaan program kerja sama dengan industri yang akan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Next. Dari materi yang telah dibahas, kami dapat menarik kesimpulannya yaitu pada tahun 2007, keadaan kelistrikan di Bali telah kategori kritis. Melihat keadaan ini, semenjak tahun 2000 sudah digalakkan program hemat energi untuk mengestiminasi kekurangan energi. Sebagian dusun yang ada di Bali belum mencari listrik, salah satunya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng mempunyai sungai yang berpotensi dikembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk mengatasi keterbatasan energi listrik, solusi yang harus disiapkan ialah melakukan kajian potensi PLTMH dengan memanfaatkan aliran sungai Kalampuat, mempersiapkan komponen-komponen PLTMH, melakukan perancangan turbin dan generator, melakukan perakitan dan uji coba, melakukan pengembangan dan pengkajian, melakukan publikasi dan pengenalan konsep PLTMH, dan yang terakhir melakukan program kerjasama dengan industri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Sungai Kalampuat Kabupaten Buleleng memiliki potensi untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Diharapkan pada pihak-pihak yang terlibat dapat memanfaatkannya sebagai energi alternatif untuk mengatasi keterbatasan energi listrik. Next. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami dapatkan untuk menyelesaikan kajian terhadap potensi pengembangan PLTMH. Sekian materi yang telah kami bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.